Oke, ini slide-nya cukup banyak ya, ada 172 slide. Wow. Tapi ya karena kalau kata Pak Willy kan kita praktikum sampai maghrib katanya. Tapi kita akan lihat sekilas ya. Hari ini kita akan mengenal varietas tanaman pangan. Pertama, untuk materi ini ada banyak yang terlibat. Jadi di sini kontributor materinya untuk padi itu ada Bapak Dr. Hajrial Aswidinur ya dari IPB, kemudian juga Dr. Aris Hairmaris dari BB Padi ya. Kemudian untuk jagung itu Bapak Dr. Azrai, beliau merupakan kepala dari Balit Sereal. Kemudian untuk kedelai itu ada dari Balit Kabi Insinyur Suhartina. Kemudian kacang tanah ada Insinyur Joko Purnomo dari Balit Kabi. Nah, kacang hijau ada Ibu Ratri Trihapsari dari Balit Kabi juga. Itu Balit Kabi adanya di Malang ya. Balit Sereal di Maros, BB Padi tentu saja di Sukamandi. Nah, ubi kayu itu ada Dr. Kartika Nurwiyati Balit Kabi, dan ubi jalar itu ada Dr. Febria Cahya Indriani dari Balit Kabi. Nah, ini mungkin nanti ada sorghum ya, tim penelitian sorghum dari IPB. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkontribusi nih, materi ini jarang ada di internet. Ya, kita lihat dulu tadi di pretest itu ada ini ya, varietas padi tipe baru IPB. Nah, ini yang mengembangkan adalah Pak Hajrial Aswidinur bersama tim. Di sana juga ada Pak Willy, ada Bu Desta, kemudian Bu Yudi, banyak sekali. Kemudian suaranya tidak terdengar ya? Suaranya terdengar, Bu Edi. Ada terdengar. Oke, terdengar. Oke, varietas padi tipe baru IPB. Ya, ini adalah arsitektur dari padi tipe baru. Jadi memiliki arsitektur baru yang berbeda dari arsitektur varietas revolusi hijau. Ya, nanti kita lihat bagaimana arsiteknya itu kan dia lebih tinggi, kemudian malainya lebih banyak. Nah, tapi nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, termasuk jenis padi imbrida ya, bukan hibrida. Jadi padi itu kan tanaman menyerbuk sendiri ya. Biasanya dibuat galur imbrida atau galur, bisa juga dibuat hibrida. Tapi untuk padi tipe baru ini termasuk ke dalam padi imbrida. Nah, kemudian ideotype-nya ini sudah dirancang sebelumnya oleh peneliti IRI ya dari Los Banos, Filipina itu pada tahun 1988. Jadi Pak Hajrial mengembangkan dari sana. Kemudian memiliki gabungan sifat indica dan javanica. Ya, tadi ada juga ini di pretest. Seperti apa padi javanica dan indica? Nah, ini adalah indica, ini javanica. Ya, kemudian ini japonica ya. Japonica itu padi-padi yang Jepang itu ya. Nah, ini beda malainya. Japonica, indica, javanica. Nah, untuk IPB 3S itu kita menggabungkan indica dan javanica. Nah, ini dia karakteristik padi tipe baru. Dia itu berbeda dengan revolusi hijau ya, seperti Ciherang itu kan kalau padi tipe baru itu anakannya lebih sedikit, tetapi semuanya itu produktif. Jadi semua anakan itu menghasilkan malai. Nah, jadi malainya itu lebat, bisa 300 sampai 350 bulir per tangkai. Kemudian batangnya lebih besar dan kokoh ya untuk menopang si malainya itu yang banyak. Kemudian daunnya tuh tegak dan tebal. Dan daun benderanya lebih panjang. Nih, kalau teman-teman lihat nanti daun benderanya itu kan dia yang menangkap cahaya matahari itu dia lebih tinggi gitu, lebih tegak. Nah, sudah banyak ya varietas yang dikeluarkan IPB. Nah, ini ada kode. Nah, ini R itu rawa ya, rawa, kemudian S itu sawah, nah ini G itu gogo, gitu. Jadi ada kode-kodenya. Nah, sudah cukup, yang terkenal tentu saja ini ya, yang sudah terkenal IPB 3S, tapi kemudian dimodifikasi lagi menjadi IPB ini 9G. Nah, ini kita lihat
arsitekturnya ya. Ini adalah padi tipe baru. Ini revolusi hijau. Nah ini Ciherang. Nah kita lihat bedanya, malainya itu lebih banyak ya ini IPB 3S. Nah sehingga menghasilkan produktivitasnya juga lebih besar. Nah kita lihat rata-rata hasilnya itu lebih tinggi ya, 7 ton per hektar, potensi hasilnya juga sudah di atas 10 ton, 11,2 ton per hektar. Nah adaptasinya untuk 3S itu lahan sawah, nah 9G itu bisa di lahan kering dan lahan sawah. Ini deskripsi varietasnya. Nah ini breeder seed-nya yang oleh Pak Hajrial, ini ketua penelitinya. Teman-teman bisa lihat malainya itu ini benderanya ya tegak. Nah ini malainya sampai merunduk begini banyak gitu. Kemudian, nah ini juga banyak digunakan nih di trial di banyak tempat. Ini di Kabupaten Malang, adik-adik bisa lihat malainya sangat menjuntai seperti itu. Kemudian juga ini di Biren ya di Aceh. Ini Pak Hajrial, teman-teman pasti udah tahu. Ya, ini di Cikarawang, ini percobaan juga. Di Cikarang, Cikarang Karawang ya, di situ kan sentral padi ya. Kemudian ini di Kabupaten Bogor, kemudian ini di Tegal juga, kemudian di Indramayu ini Pak Sugianta. Teman-teman bisa lihat ya, arsitekturnya itu sangat baik, sangat berbeda dengan revolusi hijau. Kemudian ini lahan petani di Bogor. Nah, ya ini di Sulawesi Selatan, kemudian ini juga di Subang ya. Nah ini di Karawang yang waktu itu menjadi demplot yang dipanen oleh Pak Presiden. Nah ini adalah padi IPB 9G ya, modifikasi dari 3S, malainya lebih panjang. Ya ini 9G, ini bisa ditanam padi gogo IPB 9G. Ya, tadi IPB sudah mengembangkan padi tipe baru. Nah, kalau dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi sendiri, tentu saja ini sudah lama berdirinya, itu banyak sekali varietas unggul padi yang telah dihasilkan. Nah, ada sekitar lebih dari 300 ya padi yang sudah dihasilkan. Ini mulai dari sebelum kemerdekaan ya. Ada kemudian kita mulai masuk ke revolusi hijau, itu kan ada Ciherang ya, Pak, IR64 Ciherang ini yang paling banyak digunakan. Nah, kalau untuk padi itu konsensusnya biasanya itu memberikan namanya itu adalah nama sungai. Ya, ini ada Ciherang, ini kan nama sungai, Cisadane, Kalimas. Nah, ini tuh nama-nama sungai gitu. Tetapi untuk yang sudah kesini udah tahun-tahun kesini itu sudah namanya sudah agak berubah menjadi ada Inpara, Inpari, Inpago. Nah, Inpari ini singkatan dari Inbrida padi irigasi. Nah, ini untuk padi sawah. Nah, Inpago itu Inbrida padi gogo. Nah, Inpara, Inbrida padi rawa gitu. Jadi kalau dulu dinamakan sungai gitu kan, sekarang dikodekan. Jadi sesuai dengan dilepasnya Inpari buat sampai Inpari sekian nih. Bu Erin, mohon maaf. Iya. Nah, karena kebetulan hurufnya kecil, bagaimana kalau dicoba full screen, Ctrl L. Oke. Atau diklik window atau view terus full screen. Ya. Ya, lebih terlihat ya Pak. Lebih terlihat ya. Ya, bagus. Ya. Oke, tadi kurang terlihat ya. Tadi kelihatan, tapi karena kalau yang hurufnya kecil mungkin agak kurang terlihat. Okay. Sekarang bagus insya Allah. Ya, oke. Terima kasih Pak Willy. Nah ini ya tadi sampai sini ya HIPA. Nah ini HIPA ini hibrida padi, nanti kita lihat setelahnya. Kemudian ini juga ada rindang. Nah rindang itu nanti kita lihat. Nah ini ada peta sebaran varietas unggul. Nah ini kan sudah dipetakan.
di setiap wilayah ya teman-teman juga tahu walaupun padi ini kita rilis kemudian sudah diujikan di banyak daerah, tetapi setiap daerah itu punya di situ ada interaksi dengan lingkungan. Jadi setiap daerah itu dia tuh cocoknya tuh menanam apa, nah gitu. Nah ini sudah dipetakan gitu. Ini ada warna-warnanya. Nah hampir sebagian besar itu memang menggunakan ciherang ya, ciherang kemudian juga. Nah tapi ini adalah yang pertama ya sebaran yang tertinggi, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Itu setiap daerahnya tuh beda-beda. Tapi kalau teman-teman lihat ini yang warnanya oranye ini hampir di seluruh wilayah itu menjadi varietas utama. Begitu. Ya, ini padi yang dihasilkan itu selain hasil itu juga tentu memiliki keunggulan sifat. Nah, keunggulan sifat itu bisa jadi hama penyakit seperti yang utama ya, ini ada blas kemudian wereng. Nah, bisa jadi dia keunggulannya itu adalah misalnya dia itu cocok untuk lidah dataran tinggi atau misalnya tahan cekaman kayak seperti ini, tahan rendaman, tahan salin, seperti itu. Atau misalnya dia padi-padi tipe khusus, misalnya ada beras merah, ketan merah. Nah ini banyak sekali. Nah ini adalah padi hibrida ya. Ini singkatannya sebetulnya nama varietas itu HIPA ya, singkatan dari ini sepertinya. VUB padi hibrida. Nah dia potensi hasilnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan hibrida. Tetapi mungkin di Indonesia sendiri belum banyak yang menggunakan padi hibrida ya karena mungkin kekuatan modal dan lain sebagainya, karena kita tahu bahwa kalau misalnya menggunakan benih hibrida itu kita harus terus-menerus membeli benih ya, karena kalau kita turunkan tentu akan berbeda hasilnya dengan F1-nya karena dia terdiri dari 2 tetua. Nah ini HIPA ya yang sudah dirilis, ada HIPA ya ada banyak sekali. Ya, kemudian ada padi rawa ya. Untuk padi rawa singkatannya Impara. Nah, teman-teman tahu bahwa keunggulan sifat dari padi rawa itu dia toleran terhadap keracunan Fe ya, karena di sana kan terendam yang menjadi cekaman di sana adalah tingginya Fe dan Al ya, sehingga padi itu bisa menjadi rusak. Kemudian ini yang utama, baru penyakitnya biasanya yang kedua. Kemudian rawa ya teman-teman juga tahu bahwa di Kalimantan itu lahannya masih rawa. Kemudian gogo ya di lahan kering ya, inpago di sini pasti punya keunggulan sifatnya juga gitu. Kemudian nah ini gogo dataran tinggi. Mungkin ini singkatan luhur ini kan kalau bahasa Sundanya tinggi itu kan luhur ya. Jadi mungkin dinamakan oleh ini luhur gitu. Kemudian ini rindang, ini mungkin bisa jadi dari karena naungan ya. Jadi dinamakan rindang. Nah, kemudian tadi sudah berbagai macam padi di berbagai macam lokasi. Kemudian ada juga mereka menghasilkan padi fungsional yang kaya nutrisi ya. Sekarang kan di wilayah-wilayah yang misalnya mereka banyak yang tidak mampu untuk membeli sayuran ya dan buah, itu kan peneliti berusaha memasukkan kandungan nutrisi kepada karbohidrat ya, padi supaya mencegah stunting. Nah itu maka dimasukkan nih ke padi fungsional, ada yang kaya Fe, kemudian juga yang glikemik rendah ya, untuk diabetes kan, kemudian juga bisa jadi dia untuk ini beras ketan seperti itu. Nah, kemudian karakter unggul berbagai VUB yang dilepas BB padi, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa padi yang dilepas itu tentu mempunyai keunggulan ya, tidak hanya dari hasil. Nah, misalnya seperti ini, dia agak tahan terhadap orang gitu kan, kemudian amilosanya juga ada kadar amilosa, kemudian tekstur nasinya pulen. Nah, kemudian ini contoh-contohnya saja, misalnya ini apa nih? Ini Inpari ya. Inpari ini keunggulannya tentu saja di hama penyakit ya. Kemudian ini hama Inpari.
Ya ini banyak sekali ya. Nah ini dia nih. Misalnya ini ada juga ya yang saya bilang seperti ini kan di sini tahan penyakit, tapi bisa jadi misalnya dia tahan rendaman. Jadi di sini ada seperti Impari 30 Ciherang. Nah ini dimasukkan gen sabuan ini dimasukkan ke dalam padi Ciherang. Nah sehingga dia itu memang padi itu kan harus membutuhkan banyak air, tapi tidak sebanyak itu dan tidak sepanjang waktu gitu. Jadi ada beberapa fase padi yang dia butuh rendaman, ada juga butuh kering. Nah, ketika misalnya terjadi banjir gitu 14 hari. Nah, ini tadi Impari 30 Ciherang ini dimasukkan gen sabuan, kemudian di seleksi menggunakan marka apabila misalnya padi itu membawa gen ini sabuan ini, nah nanti ini yang tidak ada kemudian juga ini banyak ya Impari 27 Kerinci banyak sekali. Nah ada juga varietas padi dengan mutu khusus. Nah ini Tarabas ini kita kan mungkin diarahkan ke arah untuk pemakaian khusus seperti restoran-restoran yang butuh padi-padi mirip Japonica seperti itu, kita juga ternyata bisa membuatnya gitu kan. Nah ini teksturnya sangat dan lengket. Nah bisa lihat ya ini aja gambarnya aja logo Hokben ya. Kemudian ini Impari ya, Impari yang aromatik. Nah ini ada yang wangi pandan, mungkin adik-adik juga tahu di varietas lokal juga ada ya yang wangi pandan ini. Kemudian juga BB Padi membuat yang aromatik. Kemudian juga ini ada beras merah. Kemudian ada yang ketan merah, ada yang ketan putih, banyak sekali. Padi yang dikeluarkan oleh BB Padi ini sudah sangat banyak ya. Kemudian ini ada varietas padi rawa ya, Impara 4, Impara, pokoknya ra itu adalah rawa ya. Kemudian ini ada varietas padi gogo ya, rindang, namanya rindang mungkin ya karena ini ada naungannya jadi mungkin rindang gitu kan, ternaungi. Nah karena di beberapa wilayah tertentu misalnya ini kan seperti banyak kebun gitu kan, banyak pohon, itu cahaya matahari yang masuk tuh kurang ya. Kemudian ini juga ada, kalau tadi kan rindang ini di naungan. Nah kemudian ini ada padi itu yang khusus di dataran tinggi. Jadi suhu tinggi, suhu rendah maksudnya. Jadi sesuai untuk dataran tinggi. Nah, karena dataran tinggi kan suhunya rendah. Nah, jadi dia BB Padi telah